warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang keton dan asam karboksilat. Nah, pada kesempatan video kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang tata nama keton, yang kedua sifat dan reaksi, yang ketiga yaitu tata nama asam karboksilat, yang keempat sifat dan reaksi asam karboksilat. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu tata nama alkanon atau keton. Nah, di mana rumus di sini saya akan menjelaskan tata menurut menu UPEG. R pangkat C pangkat R C. Nah, ini adalah rumus dari tata nama keton. Kemudian ana jadi dengan A0. Nah, aturan yang pertama yaitu cari rantai utama atau rantai induk. Nah, ini rantai terpanjang yang banyak cabang, yang banyak melalui gugus fungsi. Yang kedua yaitu cari rantai cabang atau alkil. Nah, yang ketiga, selanjutnya setelah kita cari utama, nomor cabang, yaitu yang selanjutnya penomoran dekat dengan gugus. Nah, jika posisi gugus C, gugus OH itu dari kanan sampai kiri sama, maka penomoran dekat dengan cabang. Nah, kemudian aturan yang keempat yaitu jika cabang sama diberi di depannya awalan kalau 2 yaitu di 3 tri 4 tetra 5 penta. Yang aturan selanjutnya, jika cabang berbeda itu gunakan aturan alfabet. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita lihat lengkapnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk penomorannya dekat dengan gugus O. Berarti untuk penomorannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga rangka yang ini namanya 3 heksanon. Kemudian untuk rangka yang selanjutnya kita cari rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya berarti dimulai dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan metil. Nah, metil sehingga namanya 3,3,5 trimetil 4 heptanon. Nah, ini
yang menurut Yupek tadi kan, yang kedua yaitu tata nama menurut trivial atau lazim. Tata nama trivial. R rangkap C rangkap R aksen. Nah, ini gugus atau rumusnya ini merupakan akil, ini alkil, ini keton. Nah, sehingga menjadinya alkil, akil, keton. Nah, yang kedua, kita masuk kepada materi yang kedua. Sifat dan reaksi keton. Nah, sifat dan reaksi keton. Nah, di sifat ini yaitu ada sifat fisik. Nah, sifat fisik ini di dalam senyawa keton juga terdapat gugus-gugus karbonil. Dengan demikian, keton memiliki sifat-sifat yang relatif sama dengan aldehid seperti larut dalam air. Kemudian keton dengan berat molekul berubah, akan tetapi karena aldehid dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan yang lainnya, titik didihnya menjadi lebih rendah daripada alkohol padanya. Nah, kemudian itu dari sifat fisik. Sekarang dari sifat kimia. Nah, berdasarkan dari sifat kimia, yaitu senyawa keton ini tidak dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat halnya dengan aldehid. Adisi dengan keton dengan hidrogen akan membentuk alkohol sekunder. Nah, keton juga dapat diadisi oleh reaksi polar dengan kita tulis HCN dan NaHCO3. Nah, kemudian juga ada sifat keton. Sifat keton yang pertama ini yaitu keton dengan jumlah atom C rendah. Nah, yaitu C1 sampai 5 berupa cairan tidak berwarna. Yang kedua, larut dalam air. Nah, sama dengan aldehid dan karboksilat. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai titik didih relatif tinggi daripada senyawa nonpolar. Nah, yang keempat, keton dengan jumlah atom C dapat berupa zat padat. Nah, yang terakhir yaitu berbau segar. Nah, kemudian yang juga ada nama perbedaan aldehid dan keton. Nah, aldehid ini Nah, ini dapat mereduksi reaksi Fehling. Nah, ini akan menghasilkan endapan bata dan keton. Nah, untuk keton ini itu tidak dapat mereaksi Fehling. Nah, untuk yang kedua yaitu dapat mereduksi reaksi Tollens. Nah, atau Ag2O dengan membebaskan cermin perak atau Ag. Nah, untuk keton ini juga tidak dapat mereduksi Tollens.
Nah, untuk yang ketiga itu aldehid atau reduksi alkohol primer. Nah, sedangkan ini itu direduksi oleh alkohol sekunder. Nah, yang keempat, aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Nah, alkohol itu dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Nah, itulah kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai tata nama. Nah, tata nama alkanoat. Nah, tata nama menurut UPEC. Nah, kita lihat saja di sini. Nah, RCOA. Nah, pasti nomor satunya di sini. Sehingga angka 1 ini tidak boleh kita tulis. Kemudian aturan selanjutnya, di depan diberi kata asam. Kemudian akhiran ana diganti jadi anoat. Seperti butana diganti dengan butanoat, pentana diganti dengan pentanoat. Nah, kemudian kita ambil contohnya seperti ini. Nah, untuk strukturnya yang seperti ini, yaitu kita cari dulu rantai terpanjang. Berarti rantai terpanjang dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti cabang. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini cabang yang di bawah etil. Kalau 1 berarti metil, dan ini juga metil. Nah, untuk tata nama asam karboksilat atau alkanoat ini, di depannya kita beri kata asam. Ada etil dan metil, berarti kita dulukan aturan alfabet, berarti terletak di 2 dan 4, berarti asam 2,4 dimetil. Nah, untuk etil sekarang metil berarti 3,4 dimetil. Karena dia sama, berarti 2,4 dietil, 3,5 dietil. Nah, berarti etil metil. Nah, berarti kalau 7 berarti heptanoat, sehingga menjadi heptanoat. Nah, sehingga struktur yang seperti ini namanya menjadi asam 2,24 dietil, 3, dimetil heptanoat. Itu aturan tata nama menurut UPEC. Yang kedua, tata nama menurut trivial. Nah, jadi menurut trivial ini atau lazim. Nah, yang pertama ada C1, itu asam
Formian. Kalau C2 yaitu asam asetat. C3 ada asam propionat. C4 ada asam butiral. C5 yaitu ada asam valeral. C6 yaitu ada asam kaproat. C7 enantat. Yang ke-8 ada kaprionat. Yang ke-9 ada asam peleralgonat. Yang ke-10 ada asam kaprat. Nah, ini adalah untuk penamaannya nanti. Nah, untuk penomorannya kita dekat dengan gugus COOH. Nah, untuk penomorannya dekat dengan gugus COOH nantinya. Kemudian untuk cabang 2 itu diganti dengan alfa, nomor 3 diganti dengan beta, nomor 4 diganti dengan gamma, nomor 5 diganti dengan tetra. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau strukturnya seperti ini berarti rantai terpanjangnya di sini. Nah, berarti ini cabang. Nah, sebenarnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau strukturnya seperti ini berarti namanya tetap diberi awalan asam. Nah, berarti kita dahulu aturan alfabet, berarti etil berada di nomor 3. 1, 2, 3. Nah, berarti beta etil, koma. Nah, kalau 2 diganti dengan alfa. Alfa, alfa dimetil. Nah, berarti dia ada C6. C6 ini tadi asam kaproat. Nah, berarti kaproat. Nah, berarti namanya tetap asam beta etil alfa, alfa dimetil kaproat. Sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu membahas mengenai sifat-sifat sifat dan reaksi asam karboksilat. Nah, di mana untuk sifat asam karboksilat ini? Nah, ini singkatannya ya. Nah, itu ia bersifat polar karena ada gugus karboksil. Nah, makin panjang rantai karbon itu akan semakin lemah. Ini adalah sifat asam karboksilat. Yang kedua ada reaksi asam karboksilat. Nah, di mana di sini ada 5 reaksi asam karboksilat. Yang pertama yaitu ada reaksi dengan logam menghasilkan gas H2. Nah, yang kedua ada reaksi
penetralan atau asam plus basa. Yang ketiga, ada reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Yang keempat, yaitu ada namanya bereaksi dengan PCl5 membentuk alkana karboklorida. Nah, yang kelima, bereaksi dengan NH3. Nah, itulah reaksi dari asam karboksilat. Dan sekianlah pembahasan video kali ini mengenai keton dan asam karboksilat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.